podcast tanpa podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Aku bahagia. Hidup sejahtera di khatulistiwa. Nyambung aja lagi ya. Happy Aku bahagia banget. nih. Kenapa? Oh, Kenapa? jelas. Kenapa? Belum Kepo kelihatan ya banget. perbedaannya ya? Belum ya? Oh, kayaknya ada yang berhasil nih. Oh, program apa tuh? DYET. Diet. Maksa banget ya. Lumayan lah setidaknya. Dalam Turun 3 kilo. Yang harusnya diet itu 3 kilo aja bangga ya. Gak apa-apa. Itu Slow progress is still progress katanya. Sedih. Tapi kan harusnya biasanya tuh yang belum kawin ini, belum nikah ini yang diet-diet. Kenapa ibu beranak satu, bersuami satu ini diet? Ada apa, Bu? Iya, pertama kayaknya memang aku udah lepas kontrol ya. Kalau Usi lepas kontrol, aku apa dong? Oh iya. Gak apa-apa. Masing-masing punya cara pandang dong. Iya. Aduh. Maksudnya kayaknya ini bawaan ya di rumah aja jadinya pengennya makan. Jadi aku merasa aku perlu sedikit menahan diri. Jadi sedang menjaga pola makan gitu ya. Terus juga ya supaya agak senang sedikit lah lihat diri. Oh. Boleh ya? Selain juga ada ya rencana boleh sih. dong. Kalau Tuhan berkenan ya program. Cie, dedeknya Miguel ya. Doain ya. Iya, doain teman-teman. Aduh. Gitu. Ya kudu siap dengan segala sesuatu yang terjadi ya. Iya. Jika dikasih berarti ada tanggung jawab lebih yang Ya, Tuhan betul. percayakan. Jika belum ya berarti belum juga Iya. gitu. Berjuang lagi. Bung Odi semangat ya Bung Odi. Semangat ya sayangku. Tapi memang penting yang gitu-gitu ya usia. Maksudnya itu bagian dari cara kita mengasihi diri toh. Iya. Betul, karena ya itu ya mungkin ya tadi yang kau bilang slow progress tetap progress ya. Artinya bisa turun 3 kilo aja aku segitu bangganya gitu. Maksudnya maksudnya ada hasilnya gitu ya. Dan aku sendiri merasa memang lihat sih agak lebih enteng sedikit lah ibaratnya membawa diriku gitu ya. Dikepak-kepakan saya. Iya. Gitu. Artinya sebenarnya gini, di balik itu semua adalah bagaimana aku tetap menjaga pikiran positif. Artinya dalam proses ini jangan sampai aku jadinya akhirnya merasa kayak aku nih kayaknya nggak baik, nggak bener gitu. Iya. Tetap positif lah dalam proses itu ya. Sehingga tidak menjalannya dengan tekanan gitu. Bagaimana tuh? Kok bagaimana tuh? Ya bersyukur kalau Usi punya pemahaman kayak gitu. Kadang-kadang kan orang akhirnya menyiksa diri demi sebuah hasil yang terbaik, atau bahkan orang merasa bahwa mempercantik diri itu untuk sebuah hal yang kayaknya kurang positif ya. Jadinya narsis, cenderung menganggap yang lain tuh di bawah. Baik ya, di bawah levelnya dia lebih oke. Lalu konstruksi sosial yang bilang bahwa ya cantik tuh harus langsing, putih dan lain sebagainya, rambut lurus dan V. Double chin. Aku mah bukan double lagi sudah. Triple. Nah, berarti kita ngomongin soal itu aja kali ya. Bagaimana kemudian kita baik Irma maupun Patricia berusaha mengasihi diri dengan caranya masing-masing begitu. Yes. Lalu bagaimana supaya teman-teman bisa membedakan kali ya
beda antara self love atau narsis, Ya, narsistik ya, gitu-gitulah pokoknya. ya pokoknya yang berbau narsis lah. Iya, teman-teman kalau mau tahu yang info lebih lanjut ya ke channel-channel yang ada psikolog-psikolognya ya. Kami hanya sharing pandangan kami. Maksudnya kalau mau bicara teorinya ya yang lebih ahli. Cuman dalam pandangan kami sebagai perempuan, sebagai pendeta, kami mau berbagi tentang bagaimana cara kami mengasihi diri. Itu dulu kali ya usia. Baru kemudian kita bicara perbandingan dan lain sebagainya. Betul, karena ya kemarin kan kita udah ngebahas ya Pet di episode-episode lalu bagaimana kita membangun hubungan, membangun relasi, mencintai keluarga, mencintai pasangan, mencintai orang lain. Nah, syaratnya kita bagaimana kita mencintai diri kita sendiri, begitu. Kalau Pet, adakah pinter banget tertentu? Itulah cara Kak Irma mengasihi dirinya dengan tanya, kalau Pet pintar banget. Pet paling jengkel kalau sudah aku bilang kalau Pet gimana? Karena pasti karena aku kalau udah ditanya aku mikir. Emang enak ya kalau ada tamu ya. Jadi kita tinggal tanya mereka gitu loh. Kalau kita berdua PR banget nih ketika kita harus ngomong. Aduh, dan kalau kemarin tamu kita yang luar biasa, selalu tamu kita luar biasa. Aduh, teman-teman, mudah-mudahan dapat info yang baik lah ya dari kita. Kalau Kak Irma, belum ya? Pet duluan. Kalau Pet, apa arti mencintai diri dalam pandanganmu ya? Itu dulu mungkin. Kalau ditanya arti, aku cuman mencintai diri itu struggling ya. Proses jatuh bangun yang aku alami sih. Maksudnya mencintai diri di tengah-tengah kondisi atau di tengah-tengah konstruksi sosial. Kita terlahir sebagai perempuan pun gitu. Ya kalau buat katanya sih nggak tahu orang Ambon atau orang apa ya, kalau anak perempuan pertama itu bawa rezeki gitu ya, bawa berkat ya. Kalau itu bisa pede-pede lah kita, aku anak pembawa berkat gitu, seolah-olah anak yang lain nggak membawa berkat. Padahal tiap anak punya rezekinya masing-masing gitu ya, rezeki anak katanya begitu. Tapi kemudian kita sebagai perempuan lalu pada akhirnya menjadi perempuan pendeta. Kalau dulu sih nggak terlalu lihat bedanya ya. Cuman kan dari segi budaya aja perempuan, kalau di kami itu perempuan nggak dapat. Misalnya kalau kita punya rumah tua, perempuan tidak pernah diikut sertakan rumah dati lah istilahnya kalau di kampung kami. Perempuan ya keluar gitu. Laki-laki yang punya hak untuk itu. Dari situ saja aku ngerasa bahwa aku nih belum nikah, siapa peduli lagi aku tetap bawa famku gitu. Tapi kan tetap kita seolah-olah nama itu hilang. Kayak Kak Irma misalnya, kalau teman-teman masuk di Zoom, Kak Irma sudah pakainya Irma Siahaya, padahal dia punya keluarga kan Sasikil gitu. Saya misalnya kayak gitu. Dan ada banyak hal ini terlalu kompleks kalau dibicarakan itu. Cuman pada akhirnya dari situ kita perlu sadar bahwa mengasihi diri sebagai seorang perempuan di dunia patriarki itu tidak mudah. Dulu badanku tahu sendiri lah kalau bicara soal fisik ya. Meskipun komen fisik itu nggak asik. Nggak asik banget. Cuman aku pernah ada di posisi sumpah gue pernah kurus gitu loh. Sumpah. Saya pengen buktiin ya. Tolong ditampilin Jojo foto-fotoku dulu ya. Kami pernah. Apalagi kita ya usia. Cuman di tahapan pernah langsing itu akhirnya nggak cukup juga gitu. Usia nanti pasti punya pengalaman. Aku tipe orang yang dulu rambutku nggak keriting, rambutku tuh bagus. Cuman mamaku bilang katanya rambutnya terlalu tipis. Aku pernah jadi orang yang diledekin di kelas SD kelas 4 kalau nggak salah, karena rambutku bau. Karena ke sekolah pada saat selesai mengeriting rambut supaya rambut agak berombak lah, ada volumenya lah.
Nah, ketika SMP, kerjaanku SMP SMA tuh blow rambut, Belum, pakai roll. belum. Nggak mau pantat bebek sedikit gitu loh, kalau yang keluar gitu. Aduh, nggak mau banget. Ngacir dibilang, Heeh, rambutnya ngacir. ngacir. Maunya tuh yang sempurna, padahal sekarang itu orang terserah bebas gitu ya. Yes. Nah, itu mungkin proses hidup orang gitu. Pas nonton Sancai dan merasa bahwa bonding rambut itu bagus banget, Mm-mm. kita jadi terlihat lebih baik kalau punya rambut lurus, itu Lurus. terjadi. Aku nggak tahu berapa puluh kali, nggak puluh Nggak juga perlu sih. juga sih. Heeh. Berapa kali aku smoothing rambut Usi Iya, ya. di sepanjang hidupku. Aku pernah ada di tahapan 2017, Mm-mm. 2018 kalau nggak salah, memutuskan untuk tetap keriting, memelihara Mm. keriting. Mm. Tapi kemudian Tergoda tergoda lagi. lagi, Ya, kasih ya, terus lagi. ya. Lalu apalagi dulu waktu langsing kalau keriting kan bagus ya. Bagus. Kalau sekarang udah gendut, katanya udah gendut, keriting makin gede. Ah, ya gitu-gitu ya. Jadi itu Ya. proses proses perjuangan terus-menerus sih. Karena ini baru agak bagus nih keritingnya. Kalau Iya, aku 2018 suka yang sekarang. ya karena Biarpun masih pendek ya, apa ah, dia apa ikal ngembang tapi mm, sangat fit in with your face. ya sadois. Lo tahu nggak sih ini kayak persiapan-persiapan begitu menuju apa begitu ya? Menuju apa? Menuju Puncak. kampus STT Jakarta, ikut Osmaba. Awal ini yang Aduh. bikin-bikin lagu ini. Aduh. Harusnya kemarin kita ngobrol sama Marinir tuh nyanyi Iya lagu ya. Osmaba gitu. Iya ya. Betul ya. Eh, terus udah gitu, Mm. tapi kemudian sekarang aku besar banget badan. Ini udah paling besar ini. Oke. Dalam proses seumur hidupku ini paling besar. Oke. Ah, almost 100. Hmm. Almost 100 ya. Hmm. Almost 100. Ya udah, aku But you jadi still orang love yourself kan? still. Terima Oh kasih gaya sulit. gua nih juga masa ini. Bukan berarti nggak boleh diet dan memperbaiki diri, itu Ya, keliru. ya, Cuman memang aku lagi bukan nunggu momen ya, niatnya belum iya, purna begitu karena iya. sugesti lah ya, kerja banyak, harus makan banyak, Oh padahal ya, sebenarnya itu nggak dan masa benar-benar juga. begini, Masa pandemi masa misalnya gitu begini, ya. Mm-mm. Nah itu sih kalau kalau mau tanya arti dari mencintai diri, sorry ya panjang ya, it's kali okay. lebar sama dengan luas. Iya, Tapi itu intinya sih, itu iya. proses terus-menerus menerima diri terus-menerus, tapi, sampai saat ini, sampai detik ini puji Tuhan, aku kalau melihat, "Ih, manis banget ya aku ya," kadang orang bilang, "Ih, Hmm. narsis banget." Kadang-kadang kita butuh juga gitu Iya, yang kata-kata yang menyemangati bahwa aku oke kok, mau orang lain iya, bilang aku nggak orang ngeliat, "Ih, serem." Apalagi kan aku kalau bengong kan mukanya udah gini, serem banget memang iya. mukaku. Muka berat. Muka berot. Ini pipi semua. Sekalinya orang ketemu Nggak pet ada nggak leher. senyum dikiranya lagi marah, Ya, lagi heeh, bete. lagi bete. Karena emang udah bentuk mukanya begini gitu, padahal enggak dalam hati. Ya emang lagi malas ngomong aja gitu. Iya, iya. Heeh, gitu. Nah, itu aku. Kalau Usi? Kalau aku bicara tentang ya betul, aku sepakat bicara soal mengasihi diri sendiri atau mencintai diri sendiri itu adalah suatu proses perjuangan bahkan pergumulan yang panjang. Jangankan tadi yang Pet bilang kita dalam apa ya budaya patriarki ya. Mhm. Kadang-kadang kita sesama perempuan pun juga Ya. akhirnya saling apa ya membuat lingkungan yang melemahkan minimal melemahkan kepercayaan diri lah ya Mhm. gitu ya. Dan kadang-kadang baik aku menjadi orang yang terintimidasi ataupun mungkin kadang-kadang aku nggak sadar juga mengintimidasi orang gitu ya. Contoh-contoh misalnya ketika kalau kita bicara yang episode lalu yang soal-soal masak begitu Mhm. ya. Mhm. Kadang-kadang kan terus kita tuh rasa, "Ih, ya ampun, gue nih segitu kurangnya kah hanya karena mungkin aku tidak terbiasa di dapur nggak masak." Karena kadang-kadang kan itu kan datang dari kaumnya kita gitu ya. Betul. Nah jadi memang nggak Dan gampang. kaumnya kita karena patriarki itu sebenarnya. Iya betul Orang juga selalu sih. bilang perempuan selalu berkompetisi. Ya karena memang budaya membuat kita seperti itu jadinya. Iya, iya, iya. Dan ditambah lagi, apalagi kalau kita ini sudah ibaratnya hidup berumah tangga, Mhm. Pet. Wah,
Itu betul-betul kita memang harus, apa ya, betul-betul mencintai diri kita sendiri karena kita sudah ada dalam ikatan di mana kita punya orang-orang yang memang kita harus juga fokus memperhatikan mereka gitu ya, ada Mhm, suami, ada anak, sampai bahkan mungkin kita bisa lupa dengan diri kita sendiri gitu ya. mhm, Jadi, bagiku arti dari mengasihi atau mencintai diri sendiri adalah ketika kita sendiri itu sadar, apa yang menjadi, apa ya, ibaratnya goals ya, apa ya, goals ya, tujuan tujuan hidup ya, gitu ya. Tujuan hidup karena kalau tujuan hidupku untuk memuaskan orang kayaknya nggak bakal pernah ini ya, bisa ya, iya, memuaskan orang. Jangankan memuaskan orang deh, memuaskan suami sendiri deh misalnya ya. Misalnya kalau mhm, suami bilang A, B, C, terus kita musti ini, wah akhirnya nanti kita yang jadi kayak, kok aku yang dituntutnya terlalu banyak atau atau mungkin anakku juga, aku mau mama begini-gini, jadinya akhirnya kita jadi kayak apa ya gitu. Tapi, bagiku ketika aku mengasihi diriku sendiri, mencintai diriku sendiri, aku pasti punya tujuan hidup. Kalau tujuan hidupku adalah aku mau bahagia, maka aku akan belajar membahagiakan orang lain juga gitu nantinya. Ketika aku, sudah ada dalam apa ya, proses untuk membuat diriku tuh punya nilai tanpa harus aku dinilai dulu dengan orang gitu ya, dinilai dulu dengan orang. Karena susah ya Pet ya, kalau kalau kita mau bilang gini, "Aku cantik loh Pet," gitu ya, "Aku cantik loh Pet, menurutku." Tapi kan, "Oh itu kan menurut Usi," bisa aja orang bilang begitu ya, "Itu kan menurut kamu." Akhirnya kan kita jadi, "Oh enggak ya?" Gitu ya. iya. Mhm. Apalagi kita "Kok gemuk banget sih?" Gitu, Heeh heeh, gitu. Loh, please. nggak usah lah aku aja sudah masuk dalam kategori suka dibilang seperti itu gitu ya. Jadi ya artinya, selama tujuan hidupku adalah aku mau menjadi pribadi yang lebih baik, aku berusaha untuk melakukan apa yang terbaik, sehingga imbasnya juga ke orang-orang di sekitarku juga semoga adalah ya kebaikan demi kebaikan gitu ya. Jadi kalau aku juga tidak bisa berbaik hati dengan diriku sendiri, ya susah mau berbaik hati juga ke orang lain Mhm. gitu, kalau kalau aku ya, Aku sih begitu ya? rasa ya, Mhm, bahagia itu sebenarnya bukan tujuan gitu. mmm, Dia jadi alasan untuk kita melakukan banyak hal. iya Karena kita bahagia, makanya ada banyak hal yang membuat kita, melihat dunia ini lebih indah, iya, gitu. Karena kalau bahagia jadi tujuan, kalau aku ya mhm, usia, iya, kalau bahagia dijadikan sebagai sebuah tujuan, mhm, kita sendiri akan kecewa, letih. iya, Karena bahagia itu punya wajahnya sendiri-sendiri yang betul, seringkali bukan itu sebenarnya yang kita inginkan dan ternyata mhm, kebahagiaan datang dengan rupa yang yang berbeda, demikian gitu, yang berbeda-beda. Nah, balik lagi soal mengasihi dan mencintai diri, kadang-kadang orang cenderung melihat bahwa orang yang sudah mengasihi diri tidak memperhatikan dan merawat dirinya, mhm, atau bahkan sebaliknya, over confident. mhm, Confidence ya, over pede, mhm, over atau narsis dan iya, lain sebagainya. Nah, mhm itu yang mhm, teman-teman kayaknya kita perlu membedakan antara self love dan narsis gitu. narsis, iya, Gitu. Kalau ada beberapa hal kali usia, iya, kalau aku sih dari aku sih self love itu cenderung untuk melihat potensi diri gitu. mhm 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 Saya merasa bahwa Eee, orang perlu mengenal saya bukan dari fisik saya mhm, atau, apa namanya, tampilan visualnya belaka, mhm tapi orang perlu mengetahui, ini kadang-kadang suka disalahartikan seolah-olah mhm, saya anti dengan merawat diri, enggak, pengen mmm, juga kok rawat. iya, Tapi rawat bukan berarti harus pada akhirnya kalau kita diet gagal, mhm, lalu marah terhadap diri diri sendiri, sendiri, merasa diri jelek dan lain sebagainya gitu. Tapi kemudian, self love itu bicara soal saya tidak hanya diukur dengan fisik gitu fisik, ya, seharusnya, saya punya banyak potensi dalam diri saya yang dengan demikian orang lain juga akan beruntung kok kenal saya. iya, Orang lain akan merasa bermanfaat kok kenal dengan saya. betul, Beda kalau narsis kan akhirnya
kita jualannya bareng gitu misalnya, lalu yang jualan orang lain dijelek-jelekin. Kayak jualan kita laku misalnya gitu ya. Kita nggak sadar potensi diri, kadang-kadang mungkin kita kurang, tapi kemudian kita menjelekkan orang lain. Ketika orang lain lebih, kita iri, kita cemburu. Semua spotlight harus di kita. Kalau misalnya orang lain yang ditunjuk, orang lain yang dipilih gitu ya, kita marah. Padahal kalau kita sudah menyadari potensi, kita akan melihat, kita akan membuktikannya juga dengan potensi, bukan dengan kecemburuan, lalu menjatuhkan, merendahkan orang lain, atau nggak sadar diri dengan potensi diri sendiri. Mungkin, jadi kadang-kadang kan misalnya di gereja lah misalnya, ya kalau ada orang lain dipuji karena suaranya bagus misalnya gitu ya, lalu dia dipilih untuk melatih misalnya, ya udah gitu. Biarkan saja gitu. Oh ya memang suaranya lebih bagus. Kadang-kadang kita nggak mau mengakui. Kan lebih enak kok kerjasama. Aku suara ini, kamu suara itu ya. Saya juga bisa nyanyi nih. Betul. Gitu. Bukan berarti dia jelek. Pokoknya apapun yang dia bilang salah. Saking kita narsis doang. Maunya spotlightnya ke kita. Kita mencintai diri tapi lupa bahwa ya ada juga sesama yang hadir di sekitar kita. Itu kalau aku sih Usi. Kalau Usi beda self love sama narsis apa? Kalau aku mungkin balik lagi ya, bicara tentang sebagai pribadi yang berusaha belajar mencintai diri sendiri, aku menunjukkan sebagai orang yang punya tujuan hidup, maka dengan adanya tujuan hidup itu, aku terarah untuk punya rasa tanggung jawab, gitu ya. Tujuan hidup, misalnya gini, tujuan hidupku adalah menjadi orang yang baik gitu ya, menjadi orang yang baik, nggak usah versi orang lah, versiku dulu lah, baik menurutku apa gitu ya, dan aku akan bertanggung jawab. Jadi aku juga cuman sekedar baik terus akhirnya jadi proper baik gitu loh. Tapi bagaimana kalau aku punya tujuan mau hidup yang baik, aku mengupayakan itu dengan penuh tanggung jawab. Mungkin dengan menjaga sikap ya, menjaga perkataan, jaga pikiran, menerima asupan-asupan yang lebih mengarah pada hal-hal yang positif gitu ya, supaya ketika kita dalam mencintai diri itu, dalam mengasihi diri itu, bukan berarti ya pokoknya maunya gue gitu ya, apa yang gue enggak, tapi ada tanggung jawab di situ ya. Jadi kalau misalnya dibedain dengan yang narsis itu ya gimana ya kalau mau membayangkan orang yang narsis dalam kondisi seperti ini, gini Pet, aku mau dibilang aku nih teman baiknya Pet. Oke, Aku teman baiknya Pet. Tapi aku nggak bikin apa-apa. Ya, bukan lebih dari sekadar teman baik maksudku. Bukankah lebih dari itu? Mama Ima ya. Ya artinya gitu ya. Mau dibilang teman baiknya Pet, mau dibilang sahabatnya Pet, mau dibilang mama Imanya Pet, tapi aku nggak bikin apa-apa loh, gitu ya. Artinya kan ya mungkin aku cuma butuh aja status begitu, supaya aku dibilang teman baik ya, orang-orang narsis kan gitu ya. Jadi Irma ya yang temennya Pet ya, yang partnernya di podcast Sampah Podium ya, misalnya begitu ya. Tapi aku nggak pernah menjalankan tanggung jawabku sebagai teman yang baik, sahabat yang baik gitu ya, partner yang baik, yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi menurutku gitu. Jadi orang yang betul-betul dia punya self love, dia pasti akan melakukan apapun aktivitas hidupnya, perannya, pekerjaannya, bahkan kalau kita dalam pelayanan itu dengan penuh tanggung jawab ya, karena pasti ya kalau kita nggak tanggung jawab kan ya akhirnya orang mandang, jangankan kita lah, orang pasti udah mandang kita juga udah jelek gitu ya. Jangan berharap gitu kalau kita sudah nggak bertanggung jawab. Menarik banget itu sih, bahwa bukan hanya sekadar itu mungkin ya bahasa orang sekarang kalau misalnya cuma buat foto-foto narsis banget sih gitu. Karena narsisnya itu ya, narsis kan teman-teman tahu kan ya cerita narsis kan ya, Uci tahu kan ya kenapa sampai disebut narsis. Yang ada satu orang jalan ke sebuah hutan, lalu kemudian dia berkaca, dia mau mencari kaca dulu kan, nggak ada cermin lah ya, dia bercermin di air, genangan air lah, danau lah gitu lah, sebut saja danau, lalu dia bercermin di situ, lalu dia trek-trekan nih. Iyo, malam minggu. Terus sorry, yuk lanjut.
Jadi dia bercermin, Mhm. aduh betapa cakepnya orang tersebut gitu. Iya, Nah, itu dia oke, di tahap yang pertama dia self love. iya, Tapi sampai dia mau memiliki orang itu gitu, iya. yang adalah dirinya Dirinya sendiri, sendiri. dan akhirnya dia tenggelam di Ya, danau itu. dia mencari Dia itu. mencari, oh itu dia, hanya itu Mhm, gitu. Ah, itu mhm, asal mula kata narsistik mmm, ya. Aku iya, inget dulu-dulu sih zaman iya, SMA kalau nggak salah dikasih tahu itu. iya, Makanya kemudian ketika dia jadi viral terkait dengan istilah narsis, bisa jadi tepat, bisa juga enggak, karena semua orang iya, jadinya narsis, 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 iya, narsis banget sih, seolah-olah memuji diri sendiri, iya, mencitrakan diri, menampilkan potensi iya, diri kepada khalayak ramai, itu ramai. perbuatan yang tidak baik. Iya, Padahal perbedaannya yang tadi Usi bilang salah satunya, kalau cuman sekadar pencitraan, kalau cuman sekadar bilang bahwa saya kerja gitu ya, saya misalnya, atau saya pelayanan, iya, saya begini ya, dan tidak melakukan tugas tanggung jawab gitu. betul. Saya istri seseorang yang luar biasa Mhm, terpandang, atau saya mhm, suami seseorang yang luar biasa terpandai, mhm, anak itu hanya sebatas narsis. iya, Tapi kita nggak mencintai diri, kita mhm, akhirnya lebih mementingkan itu ya, diakui sebagai teman mhm, dibandingkan tanggung jawab dan peran itu iya, tadi. pencitraan, citra diri itu yang mau Heeh, diangkat ya, daripada heeh. tanggung jawab. Oh, Iya, aku dekat kok sama dia, kami iya, temenan dekat, nih fotonya, iya, buktinya, heeh, heeh, bukti fotonya gitu-gitu. Iya betul. sih. Terus dan karena itu sebenarnya orang-orang narsis itu lebih cenderung membutuhkan pengakuan, Iya, afirmasi gitu ya dari betul, orang lain. betul. Kalau self love, kalau dia udah cinta diri sendiri, orang mau Mau ngakuin bilang orang, apa, mm, dia dia akan tahu. tetap menjaga Kamu dirinya. cantik deh. Ya hari-hari Oh, salah. Iya, iya. makasih. Kau cantik Di hari hari ini. kemarin enggak. Tidak. Ya maksudnya, iya kan, kalau kita kita tahu bahwa ciptaan Tuhan itu pasti baik, pasti Ya, indah gitu. Ya semua perempuan pasti cantik, semua laki-laki pasti ganteng kan ya, gitu. Ya, ya udah gitu, orang mau puji atau enggak, yang penting ya, kita berpakai sesuai dengan diri kita. ya. Jangan karena mau dipuji lalu semua segala sesuatu diupayakan make up, totonya pas datang kenapa dia tebal sekali itu, benar Orang nggak jadi kenapa, muji malah jadi shock. kenapa sudah begitu, akhirnya sedih, So akhirnya aneh. kecewa, Iya. akhirnya Tidak sesuai ekspektasinya gitu. gitu ya. Yang Mm-mm. dia harap orang jadi fokus sama dia, akhirnya malah orang jadi ngejek Iya gitu. benar. Kasihan kalau kayak sampai begitu. Akhirnya nggak dapet self love-nya ya. Mm-mm. Itu Lebih ke yang narsisnya. Ada lagi nggak sih? Ada lagi nggak apalagi kalau beda? bicara self love lagi ya, kalau bicara self love lagi, aku mungkin mau, tambahin begini ya, mungkin nggak ada kaitannya dengan narsis ya, Mhm. tapi aku mau bilang bahwa, kadang kala caramu, menilai atau menghargai dirimu, itu akan menentukan relasimu dengan orang lain. Mmm, Itu mmm. bisa nggak ya bahasanya begitu? Iya Bisa nggak ya? bisa 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 bisa. Bisa ya? Ya Bisa maksudnya bisa bisa. mhm. Kalau kita nggak pernah bisa menghargai diri kita sendiri, kalau kita selalu juga menilai diri kita negatif, akhirnya kita dalam relasi apapun yang kita jalani penuh dengan hal-hal yang kayaknya negatif begitu loh. Heeh, Bener, kayaknya akhirnya sulit kita mau menghargai orang, Pet. Kalau kita betul. sendiri nggak bisa menghargai diri kita sendiri gitu. Akhirnya ya itulah akhirnya kadang-kadang banyak orang yang eee apa ya, mau dibilang bukan minder sih, tapi akhirnya orang udah krisis lah dengan dirinya, dan itu ya semoga kita nggak krisis, semoga Heeh, teman-teman bener nggak mengalami krisis ya, kita ini sudah hidup di dunia yang penuh dengan krisis, semoga dengan diri sendiri nggak krisis gitu. bener. Karena itu ya itu kalau menurutku, sangat mempengaruhi sih relasi kita dengan orang lain gitu, Bener banget bener banget. seru. Kalau kita sudah mengasihi diri, pada akhirnya kita bisa mengasihi sesama dengan tulus gitu. Ya, Kalaupun orang itu tidak membalas kasih kita, ya sudah. ya, Toh saya lakukan ya, bukan untuk dapat pengakuan dari orang lain, saya lakukan itu ya karena ya, saya mengasihi diri saya dan saya mengasihi sesama kan gitu ya. betul, betul. That's all gitu. Tapi kemudian ketika kita cenderung
melakukan itu supaya mendapatkan pengakuan, itu berdampak pada relasi seperti yang tadi Usi bilang. Orang harus mengakui perbuatan baik kita. Orang harus tahu perbuatan baik kita. Orang harus puji perbuatan baik kita. Dan ketika itu tidak terjadi, ya udah. Kita menjadi orang yang marah, kecewa, karena dunia kita tuh nggak bisa dunia abu-abu kalau orang narsis. Dunianya hanya suka banget sesuatu atau seseorang, atau benci banget sesuatu atau seseorang. Betul. Yang tidak pasti itu datang dalam kehidupan itu nggak bisa diatasi dengan emosi yang baik dan tepat gitu. Karena tadi spotlightnya harus di dia. Jadi misalnya aku benar sih kalau bicara soal dampak pada relasi, kalau kita sudah selesai dengan diri, kita kasihi diri kita. Itu dia. Lalu kita tahu bahwa lalu kita tahu bahwa kita teman yang baik, kita berperan dengan baik. Kalau teman itu akhirnya relasi kita akhirnya renggang karena teman itu nggak mau lagi berteman dengan kita, nggak apa-apa gitu. Atau bagi kita ya sudah, itu pilihannya. Saya tetap mengasihi dia. Ada orang kan gitu ya. Kalau berteman lalu ada orang kita nggak suka sama dia, teman kita juga harus nggak suka sama dia gitu. Bawa-bawa orang. Jadi kayak ingat film AADC dulu ya, yang ada peraturannya, musuh satu orang adalah musuh semua. Aduh, capek deh. Kalau kayak gitu kan kita jadi orang-orang yang ya itu bicara soal tahap-tahap perkembangan hidup manusia ya. Kalau remaja kayak gitu sih oke lah. Tapi kalau kita yang sudah ada di usia pemuda atau bahkan yang sudah orang tua begitu, mari ya itu kalau kata Mera Anastasia kan ubah insecure menjadi bersyukur gitu. Mengasihi diri itu kan butuh penuh perjuangan, tapi kemudian kalau kita sudah mengasihi diri, orang mau komen apa, orang mau dulu aku kalau misalnya orang komen nggak bagus kalau upload foto sedikit saja, hapus. Atau membela diri. Aku gitu. Sekarang biar dari mana tampak orang mau share foto. Dulu aku tidur terus aku gitu kan, di foto di share ngamuk. Betul. Memang itu satu sisi penting ya, bahwa kalau mau share foto orang harus izin. Tapi kalau sekarang aku dilihat orang dari sudut pandang manapun. Dalam kondisi yang tidak baik, ya udah. Dulu aku malu banget. Udah berdamai ya Non ya. Udah berdamai. Dibilang ngorok kan. Sekarang ya udahlah, kadang-kadang itu bukan hanya karena berat badan, tapi karena ada yang keliru dengan pernafasan misalnya, yang aku pun pengen berusaha untuk sembuh ya, kurang olahraga mungkin dan lain sebagainya. Betul, tahap-tahap mengasihi diri. Kalau orang gini, kurang-kurangi supaya kemudian itu kan lemak jahat, kolesterol kasihan. Nanti kalau kenapa itu jantung kasihan dia, lutut kasihan. Aku iya nih pengen. Tapi kalau orang bilang, aduh belum nikah, pantas nggak dapat jodoh karena gemuk, aku skip langsung komen-komen kayak gitu. Biasa aja itu. Masih zaman komen fisik gitu. Komen fisik nggak asik. Hashtag komen fisik nggak asik. Aduh, ya itu tadi ya, yang penting ya berdamailah kita dengan diri kita sendiri supaya kita juga menjalin relasi dengan orang juga dengan damai gitu ya. Dengan damai dalam artian ya kita nggak perlu rasa iri, kita nggak perlu rasa tersaingi ya. Tersaingi apa tuh dulu istilahnya apa tuh, kita nggak bisa merasa paling gitu ya. Tapi bagaimana kita hidup tuh bisa saling menghargai, menghormati. Dalam relasi dimanapun kita berada. Seru. Termasuk percakapan kita ini Usi. Aku dari tadi berusaha mencintai podcast tanpa podium. Karena gini, aduh minggu lalu bagus banget loh ini edisinya. Ada 3 fase, ada 3 ada banyak sekali rings. Aduh suffering, caring gitu. Kita apa ya? Tapi ya sudahlah, Pak, inilah kita apa adanya kita. Ngobrol-ngobrol biasa kayak gini, semoga ada yang bisa teman-teman ambil hikmahnya seperti episode sejak awal ya. Episode 1 kita udah bilang gitu, kita apa adanya. Jadi kalau ada yang mau diambil syukur, kalau nggak ada ya sudah, ini dokumentasi kami berdua lah.
Tapi Iya. kalau ngerasa ini bermanfaat buat teman-teman, boleh kok di-share. Iya. Iya. Karena kalau udah 1, 2 orang terberkati, wah kita senang sekali gitu Senang ya. sekali. Senang Dan sekali. terutama ya kalau Iya. kita semua mencintai diri sendiri, karena kita mencintai Tuhan yang menciptakan kita, dan karena itu Betul. kita bersyukur untuk kondisi apapun. Teman-teman kadang-kadang khusus ya, Usi tambah sedikit Boleh, ya. boleh. Ada teman-teman yang orang bilangnya difabel, orang juga bilangnya disabilitas dan lain sebagainya, apapun istilah berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Bukankah kita semua berkebutuhan khusus? Bukankah kita semua disabilitas? Kita tak mampu. Kita punya tidak semua orang yang punya kemampuan di semua hal gitu ya. Tapi kemudian ada orang-orang yang akhirnya berdamai dengan itu dan bersyukur ternyata kemampuan mereka jauh lebih lebih kreatif, betul, lebih positif, bahkan ketika mereka sudah berdamai dengan segala keberadaan mereka, itu bagus. Dan itu banyak beredar di internet, banyak sekali yang harusnya membuka mata kita ya, terhadap penilaian diri. Betul. Dan karena itu kalau masih diizinkan Tuhan menikmati hidup, mari bersyukur sambil gali potensi diri. Sayangi diri. Aduh teman-teman, aku tuh bersyukur ya Usi. Lihat keritingku, biar ketombe ini dia ada banyak-banyak. Biar tiba-tiba kalau sisir itu dia nggak kuat, tepat-tepat itu sisir gara-gara kita punya rambut. Biar ini sampo bingung mau pakai yang mana untuk merawat keriting, ya sudah. Tapi saya nggak bilang bahwa yang smoothing itu nggak cantik juga, nggak apa-apa. Kalau memang smoothing untuk rapi, untuk monggo, bukan karena nggak merasa bahwa kita cantik, itu keliru. Rawat diri lah, rawat diri penting. Tapi untuk itu ya, bukan karena orang lain ngomongin kita, atau bukan karena kita nggak pede lihat dunia luar, karena kondisi fisik kita, tapi karena memang kita mau merawat diri, karena kita sayang sama diri kita. Kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Benar banget. Kita harus pegang tanggung jawab itu, karena makin kita bertambah dewasa itu bukannya hidup ini jadi lebih mudah. Kalau kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, hidup kita nggak akan asal maju, asal jalan. Benar banget. Asal-asalan lah ibarat gitu. Dan itu bukti cinta kita buat diri kita yang sudah Tuhan anugerahkan ya. Benar apalagi di minggu-minggu sengsara ini, Pet, penghayatan kita Prapaskah ya. Kurang apa lagi ya kasih Tuhan buat kita. Karena dia mencintai umatnya gitu ya. Kasihnya yang sungguh besar, sehingga dia berdamai dengan diri karena dia tahu itu misinya, bertanggung jawab memainkan peranan untuk mengambil jalan salib itu. Tujuan dia hadir ke dunia. Serius, merinding aku. Semoga teman-teman yang mendengarkan, yang menyaksikan gitu ya, bisa berdamai dengan seluruh kondisi diri. Teman-teman berharga di mata Tuhan. Amin. Kita semua berharga di mata Tuhan. Jangan diintimidasi oleh konstruksi sosial tentang kecantikan atau kegantengan, atau tentang standar manusia menurut orang lain yang ada di sekitar kita. Kenali potensi diri, lalu bersyukur sehingga kita bisa menggalinya. Aku bagusnya di mana ya? Lalu nggak usah iri dengan kemampuan orang lain. Ya udah, memang di masing-masing sudah ada bagiannya. Berkat Tuhan nggak pernah tertukar kan Usi? Amin. Emangnya sinetron putri yang tertukar. Ya, intinya teman-teman, jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri ya. Beautiful. Indah banget ya. Oke deh teman-teman, jangan lupa selalu dengarkan podcast Tanpa Podium yang sudah bisa teman-teman dengarkan setiap Rabu malam di Spotify, dan juga sudah bisa teman-teman saksikan di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Dan cek info selengkapnya tentang Podcast Tanpa Podium di Instagram @podcasttanpapodium. Follow, teman-teman bakal dapat manfaat karena ada banyak microblog yang menguatkan, video-video yang mencerahkan, iklan-iklan yang mengingatkan gitu ya. Mengingatkan untuk mendengar dan menonton ya teman-teman. Makasih banyak loh sudah mau dengar bersama-sama dengan kami.
sayang teman-teman, tapi kami juga sayang banget sama podcast Tanpa Podium. Yes. Gitu. Pastinya. Oke deh teman-teman, saya Irma pamit. Saya Patricia pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah, bye-bye.